Halo, Halo. kita ketemu lagi. Ya, Iya, dalam episode podcast RRI Manokwari hari ini kita akan berbicara, kita akan cerita nih ceritanya tentang bagaimana mengokohkan bingkai Pancasila dalam otonomi khusus di Papua Barat. Dan untuk episode kali ini kita sudah kedatangan tamu. Ini tamu spesial dan susah sekali untuk kita ketemu ya, dan senang sekali bahwa pada kesempatan ini kakak laki-laki ini dia bisa hadir sama-sama dan orang di sini nih. Langsung saja kita sapa. Siap. Kakak Syors, saya sapa Kakak Syors boleh? boleh. Iya, Silakan. kakak laki-laki ini ketua fraksi otonomi khusus DPRD Provinsi Papua Barat ya kakak ya? Betul, Kakak Oke. Sylvie. Baik, selamat datang di Kitong punya studio podcast. Ini perdana podcast ya kakak ya? Oh, luar biasa. Perasaan luar biasa. bagaimana? Baik, Kakak Sylvie. Aduh, terima kasih ini. Iya. Podcast RRI hari ini bisa undang saya selaku ketua fraksi untuk datang kita duduk berdiskusi tentang bagaimana Pancasila dan undang-undang Iya. otonomi khusus, dan saya sangat bangga dan Baik. saya berterima kasih dan apresiasi kepada RRI Manokwari. Iya, Seperti itu. baik, sekali lagi terima kasih Kakak Syors Baik. sudah berkenan hadir. Iya, Kakak Syors Karel Dedaida adalah ketua fraksi dari otonomi khusus DPRD Provinsi Papua Barat. Kakak Syors, kita langsung cerita-cerita ini. Ini karena kebetulan ini kakak punya bidang kerja ya, jadi kayaknya konteks episode podcast kali ini dengan topik ini betul-betul, Tong mau bilang bagaimana ya, dia kena sekali begitu. Iya. Iya, kakak, kalau menurut kakak sendiri pribadi secara kelembagaan ini, kita bicara secara kelembagaan sebagai legislator, bagaimana otonomi khusus di Papua Barat itu diimplementasikan. Kemudian apa saja tujuan utamanya, terus seberapa penting peran nilai Pancasila itu dalam konteks otonomi khusus di Papua Barat yang kita bicara ini harus dia berdampak, Ya. punya dampak untuk kita masyarakat orang Papua ini. Baik, Kakak Sylvie, terima kasih. Jadi kalau kita bicara Pancasila itu dia sudah clear sebagai dasar bernegara kita. Iya. Nah, di dalam Pancasila itu sendiri adalah bahasa Sanskerta. Betul. Ya, Panca berarti 5 dan sila itu adalah sila yang ada diatur di dalam Pancasila itu ada 5. Nah, terkait dengan dasar negara kita itu dia menjadi rujukan dalam penentuan konstitusi kita. Iya. Nah, saya masuk ke dalam kepada otonomi khusus yang hari ini ada untuk tanah Papua. Jadi semangat Pancasilais itulah dia akan keluar kalau kita ke hierarki konstitusional negara kita. Itu ada undang-undang dasar, ada undang-undang, Iya. ada TAP MPR, dan ada Kepres dan Pepres, dan turunannya sampai kepada Perda, Iya. Permendagri dan Perda. Oke. Nah, posisi kita ini ada di dalam undang-undang otonomi khusus. Berarti dia ada di dalam hierarki konstitusional. Artinya dia harus bisa menerjemahkan sila-sila itu di dalam kehidupan bernegara kita. Iya. Ya. Jadi semangat itulah muncul otonomi khusus bagi tanah Papua. Kenapa dia muncul? Karena pada tahun 2001 itu ada turbulensi politik yang cukup tinggi, kita paham itu. Betul. Dan kita bersyukur kepada negara ini karena dia bisa memberikan kita undang-undang kekhususan itu. Undang-undang otonomi khusus tahun 2001. Ya. Ya. Dan dia itu berlaku lex specialis derogat lex generalis. Artinya Ya. dia betul-betul khusus dan harus dilaksanakan. Dilaksanakan. Nah, semangat Pancasila itu ada di dalam undang-undang otonomi khusus itu sendiri. Jadi dia sudah clear. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai itu ada di dalam undang-undang otonomi khusus. Kita bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada di situ juga. Ya, kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, ada juga. Iya. Semua sudah diatur. Nah, tinggal bagaimana undang-undang ini harus diterjemahkan secara baik agar nilai-nilai Pancasilais itu dia bisa
dimaknai dan meresap di dalam hati, relung hati daripada orang asli Papua atau masyarakat Papua itu sendiri. Iya. Seperti itu Kakak Silvi. Oke, Kakak, kita bicara tentang konteks tadi kan Kakak sudah sedikit mengulas kenapa sampai Undang-Undang Nomor 20 ya. Tahun 21 ya. Tahun itu 2001, bisa ya. Tahun 2001 itu dia bisa lahir sehingga bisa mengakomodir hak-hak orang asli Papua ya. Betul. Nah, sekarang Kakak bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam mengakomodir kebijakan lokal, artinya mengakomodir kearifan lokal. Betul. Begitu. Kemudian tentunya dalam mengakomodir atau mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam kearifan lokal, kemudian mengutamakan hak-hak orang asli Papua, pasti juga Kakak dong temukan tantangan-tantangan. Ini betul. Seperti apa Kakak dong punya konsep begitu, bagaimana bisa mengintegrasikan tapi juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Benar. Silahkan. Baik Kak Silvi, jadi di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu sudah banyak nomenklatur dan juga aturan konstitusional yang masuk di dalam undang-undang itu. Nah, untuk bagaimana mengimplementasikan itu ada dalam struktur dan ada di dalam arahan daripada undang-undang Otsus itu, bagaimana membuat dia di dalam aturan implementatif yang disebut sebagai peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi. Nah, itu dia mengatur teknis untuk bagaimana nomenklatur yang ada di dalam. Misalnya kalau kita bicara pendidikan, mau pendidikan dia seperti apa, itu harus diatur di dalam peraturan daerah khusus. Nah, itu yang kalau kita mau nilai-nilai Pancasila ini dia diimplementasikan dalam konteks konstitusional, dia harus diselesaikan sampai tingkat peraturan daerah khusus dan peraturan-peraturan gubernur, tahap-tahap implementatifnya, supaya dia langsung bisa berjalan di masyarakat dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita hanya bicara sampai ke undang-undang, tetapi peraturan-peraturan daerahnya tidak selesai. Dengan kata lain tong teradorong untuk dia punya turunan begitu ya. Nah, dari Pergub sampai dengan Perbub sehingga masyarakat juga bisa rasakan langsung dia punya dampak. Jadi dalam tahap implementasi semua masih cari cara, padahal tidak. Sebenarnya kalau kita bicara undang-undang otonomi khusus turun sampai Perdasus sampai kepada peraturan gubernur, selesai, dia siap diimplementasikan. Ini yang kadang-kadang dalam kita mengimplementasikan Pancasila itu masih banyak yang ragu karena ini belum selesai. Ya, kalau seandainya ini bisa diselesaikan sampai tingkat implementatifnya sampai kepada peraturan gubernurnya, saya pikir masyarakat ini akan nyaman dan bisa membela Pancasila sebagai dasar negara mereka dalam kehidupan bernegara. Oke, Kakak, tapi kalau kita bicara dalam konteks yang Kakak dong kerjakan selama ini nih, yang sudah Kakak dong buat, ini kan tadi Kakak bilang bahwa bagaimana kita mengimplementasikan. Nah, selama ini sepanjang Kakak duduk di kursi DPRD provinsi khususnya di fraksi Otsus ya. Hal ini tentunya sudah menjadi agenda kerja rutin Kakak. Betul. Terus apakah sudah ada produk-produk yang tadi Kakak sampaikan bahwa ini harus bisa diimplementasikan. Ini seperti apa nih Kakak? Supaya kita juga bisa tahu, tong ini tong punya hak ini dong su akomodir. Selama ini tong baterai kosong-kosong kayak ini. Benar Kakak Silvi. Jadi kalau zaman saya, ini kami dilantik tahun 2020 November tanggal 4. Iya. Nah, kita itu sudah dilantik 1 tahun setelah partai politik ini dilantik. Jadi partai politik dilantik duluan. Lebih dulu. Terlambat gitu ya. Kita terlambat. Iya, ya, tapi sekalipun terlambat harus ada hasil ini. Oh iya dong Kakak. Jadi Kakak Silvi, setelah kita dilantik, kita dihadapkan dengan
problematika revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Iya. Pas itu tahun 2020 Iya. kita harus revisi Undang-Undang Otsus dan kami fraksi Otsus harus mengawal itu dengan DPR. Jadi pada saat revisi kami tidak habis pada posisi aspirasi itu biar nanti diselesaikan oleh teman-teman di DPR RI, tidak. Tetapi kami di Provinsi Papua Barat itu Pak Gubernur waktu itu Pak Domingus Mandacan, dan ini saya apresiasi juga untuk beliau bahwa beliau membentuk satu tim revisi Undang-Undang Otsus yang dikomandoi oleh Pak Wakil Gubernur Pak Lakotani. Kita di DPR juga tidak habis hanya sampai di situ. Kita juga bentuk pansus revisi Undang-Undang Otsus. Ya, dan itu kita bersepakat di dalam paripurna DPR untuk DPR juga harus bisa menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini dia tampung. Jadi pada saat revisi itu kita dari Papua Barat itu ada 2 tim. Pemerintahan diwakili oleh wakil gubernur dan kru teman-teman yang lain, dan kita di DPR itu pansus DPR Otonomi Khusus itu kita dorong. Jadi pansus revisi Otsus itu kita berangkat dari kan berdasarkan usulan presiden yang harus direvisi pada saat Undang-Undang Otonomi Khusus itu hanya 2 pasal. Jadi pasal anggaran ditambah. Jadi dari 2% daun nasional menjadi 2,25 itu usulan presiden. Dan yang kedua pemekaran juga bisa dari pusat. Nah kita di DPR pada saat itu tidak hanya pada tatanan 2 pasal itu untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua, tetapi ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. Nah kita bentuk pansus dan kita antar aspirasi masyarakat. Puji Tuhan di dalamnya terkait pemenuhan hak politik. Kita dorong partai politik lokal, waktu itu kita dorong. Tetapi secara aturan konstitusional bahwa partai politik lokal waktu itu diusulkan di Mahkamah Konstitusi itu sudah dibatalkan. Artinya bahwa kalau sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dia tidak bisa keluar sebagai nomenklatur pasal dalam undang-undang. Nah, makanya partai politik pada saat itu dihilangkan, partai politik lokal. Tetapi untuk menjawab hak politik orang Papua yang pada saat itu miris, itu kita dorong jurisprudensi. Contoh hukum adalah kita fraksi otonomi khusus di provinsi. Apakah ini bisa juga ada di kabupaten kota, dan waktu itu kita usulkan juga untuk di DPR RI. Ya, itu kita usulkan. Nah, tetapi pada saat itu kita sampai di Komisi 2 dan juga teman-teman dari Kumham dan Kemendagri bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus itu hanya berlaku untuk provinsi dan kabupaten kota. Jadi pusat tidak bisa kita dapat, tetapi kita dapat di kabupaten. Yes, kita dapat sampai di kabupaten. Tetapi tidak habis sampai di pengangkatan. Kita juga bisa membentuk satu fraksi. Ya, itu sebagai alat politik kita untuk mendorong kepentingan masyarakat dalam konteks parlemen. Kita punya satu fraksi, kita punya satu unsur pimpinan. Luar biasa ya. Luar biasa dalam pemenuhan hak politik itu. Dan juga kita punya satu ketua fraksi. Nah, pengalaman kalau teman-teman di Papua itu mereka hanya ada di satu kelompok khusus dan mereka tersebar di fraksi-fraksi yang sudah ada. Tapi kita di Papua Barat beda. Kita dorong untuk bisa membentuk satu fraksi yang namanya fraksi otonomi khusus, punya satu ketua fraksi, dan dia harus punya satu unsur pimpinan. Dan itu masuk, jawab. Itu untuk pemenuhan hak politik. Pada saat itu kita usul juga untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota adalah orang asli Papua. Tetapi yang terjawab di dalam revisi hanya gubernur dan wakil gubernur. Bupati dan wakil tidak dimasukkan. Nah, asumsinya pada saat itu bahwa Undang-Undang Otsus itu dia berlaku provinsi. Jadi top leader di provinsi saja yang cukup kita kunci pada tatanan orang asli Papua. Itu pada saat itu. Nah, tetapinya, ini ada tetapinya, Kakak Silvi. Kalau ada tetapi berarti ada harapan. Nah, tetapi pada implementatif PP 106 dan 107 itu ada pendelegasian kewenangan yang sudah dibagi pasca revisi kemarin. Jadi
kewenangan udah dibagi. Soal provinsi sendiri dan kabupaten kota juga ada. Saya ambil contoh kasus soal pendidikan. Hari ini PP 106, peraturan pemerintah 106 itu udah keluar dan peraturan pemerintah 107 keluar. Itu pendelegasian kewenangan sudah dari provinsi itu, dia tidak mengatur SMA sampai ke SD. Dia hanya mengatur perguruan tinggi dan sekolah-sekolah vokasi kekhususan. Iya, itu saja yang provinsi atur. Oke. Yang mengatur SMA sampai SD dan PAUD itu ada di kabupaten. Okay. Nah, pendelegasian kewenangan seperti ini yang menjadi problem bahwa di kabupaten juga itu harus ada bupati atau wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota adalah orang asli Papua. Itu semangatnya ini lagi didorong oleh teman-teman MRP ke Jakarta untuk bagaimana bisa merevisi, tapi itu harus ada Perpu, harus diatur dengan peraturan pengganti undang-undang. Seperti begitu. Jadi pasca revisi itu kita fraksi otonomi khusus itu sudah memperjuangkan banyak aspirasi yang masuk. Salah satunya tadi hak politik, terus membentuk badan khusus BP3 OKP. BP3 OKP. Ya. Yang kita kalau di Papua. Dan ini badan khusus ini Kakak, kalau kita ikut dia punya perkembangan itu kan bukan hanya di tingkat provinsi ya, itu didorong juga di kabupaten. Ya, jadi tidak di kabupaten. Tidak di kabupaten. Dia lingkupnya di provinsi. Berfungsi koordinasi dengan gubernur. Nanti gubernur tugasnya secara pemerintahan dia mengatur bupati dan wakil bupati dan wali kota. Jadi dia hanya sebagai pengarah. Percepatan pembangunan di tanah Papua. Itu konsepnya badan. Nah, dia duduk di bawah presiden, di bawah wakil presiden. Agar dia juga bisa mengkontrol lintas kementerian untuk bagaimana membangun di tanah Papua harus ada pada satu perencanaan yang jelas. Tidak mengulangi yang lalu. Jadi aksesnya bukan hanya di satu kementerian saja. Tidak bisa di satu kementerian, dia lintas kementerian. Bicara infrastruktur, PU harus dipanggil juga di bawah BP3 OKP. Bicara pemberdayaan masyarakat, ya kementerian yang bersangkutan harus ada juga di situ, sosial dan sebagainya. Jadi dia punya tugas untuk mensinkronkan semua kepentingan terkait perencanaan pembangunan di sini. Nah, itu salah satu yang kita dorong juga. Itu luar biasa sehingga betul-betul bisa terintegrasi dengan baik gitu Kakak. Benar Kakak Silvi. Kita berangkat dari yang kemarin ini kan perencanaan di tanah Papua ini banyak kepala, akhirnya tidak clear. Kita bingung mau ikut kepala yang mana. Apalagi kita masyarakat yang biasa nih Kakak. Apalagi masyarakat. Ya, itu. Jadi pada revisi kita coba untuk mengkanalisasi dia pada satu badan khusus. Supaya semua perencanaan bisa terorganisir dengan baik di situ. Dan juga kita mengusulkan untuk ada kita waktu itu kasih nama usulan kita adalah GBHO. GBHO. Ya. Boleh kita tahu deh kepanjangan? Kepanjangan itu Kakak, waktu itu kita dari DPR bilang itu garis-garis besar haluan otonomi khusus. Oke. Nah, sekarang ini pemerintah pusat pakai nama, dari Bappenas pakai nama Rencana Induk Perencanaan Pembangunan Papua. Baik. Rencana Induk Perencanaan Pembangunan Papua itu kita bicara 20 tahun ke depan. Mau bangun tanah Papua seperti apa? Jadi dia connect dengan BP3 OKP ini. Jadi BP3 OKP badan khusus ini dia punya tugas jaga implementasi dari RIP3. Supaya bupati-bupati atau gubernur-gubernur dia tidak keluar dari semangat membangun di tanah Papua 20 tahun ke depan. Ganti presiden, ganti bupati, ganti gubernur, perencanaan pembangunan ini sudah dia menjadi marwah untuk membangun di tanah Papua. Kalau pengalaman sebelumnya tetap jadi blueprint gitu ya Kakak. Itu jadi blueprint Kakak Silvi. Jadi kalau kita ganti bupati, ganti gubernur, perencanaan otonomi khusus itu gubernur akan bikin ikut dia mau. Dengan dia tim sukses misalnya. Betul. Nah, ini yang orang Papua nanti dia bingung mau ikut yang mana. 5 tahun ganti, nanti ganti yang baru masuk lagi, bikin dia perencanaan sendiri, ulangi dari nol lagi, seperti yang tadi. Akhirnya kan kita cuma jalan di tempat saja ya Kakak. Jalan di tempat, tidak maju-maju. Memang betul ada dong bilang ada upaya-upaya Katong kalau pakai bahasa keren dong bilang effort Kak. Tapi kan effortnya kalau setiap ganti orang di awal lagi mulai dari awal kapan tong maju gitu. Jadi itu yang kita dorong pada saat revisi supaya terintegrasi semua jadi satu dan bisa terimplementasi segera. Jadi kalau tadi Kakak tanya bagaimana semangat kita fraksi untuk mendorong
bagian-bagian ini itu yang kita lakukan. Jadi pada saat revisi otonomi khusus kita sudah dorong dan sekarang pada tatanan implementatif sebenarnya. Seperti itu dan juga mendorong bagaimana perdasi-perdasus yang merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 106 itu dia sudah kita tetapkan dan itu menjadi kita Papua Barat itu menjadi contoh di tanah Papua terkait dengan bagaimana kita mendorong perdasi-perdasus yang sesuai amanat peraturan pemerintah itu dan turunan dari undang-undang otonomi khusus. Kita jadi contoh untuk teman saudara kita di Papua. Seperti itu. Oke, Kakak, ini kan kalau kita bicara bagaimana mengupayakan segala sesuatunya mengembalikan marwah yang sesungguhnya itu kan kalau ikuti Kakak penjelasan kan ini sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan sama legislator ya. Terus tadi Kakak juga sudah bilang bahwa produknya sudah ada. Tinggal sekarang eksekutor itu bagaimana kampus style untuk eksekusi begitu. Nah tentunya juga Kakak peran dari masyarakat sendiri juga kan harus ada ya, itu bagian masyarakat itu sebenarnya yang perlu masyarakat lakukan supaya bisa apa yang sudah mereka suarakan toh yang dong pergi bicara-bicara banyak di Kakak dong kantor sana itu setuju. Bisa bisa terrealisasi. Kemudian yang harus dilakukan oleh bagiannya pemerintah itu bagaimana bisa diinternalisasikan ke masyarakat. Yang ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila itu yang seharusnya itu seperti apa Kakak? Baik, ya, Kakak Silvi. Jadi bagian dari sebuah pemerintahan ini tong bicara kolaborasi kayak ini. Setuju. Jadi pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik kalau kontrol publik ini juga bisa berjalan dengan baik. Jadi pemerintah juga tidak bisa ansi terhadap koreksi ataupun masukan daripada masyarakat. Ya, supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu dia bisa sesuai dengan harapan masyarakat kan begitu. Betul. Kita pemerintah ditugaskan untuk melayani masyarakat. Jadi kontrol publik yang biasa disampaikan oleh masyarakat itu harus kita peka dan segera diimplementatifkan supaya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu kan semangat kita bernegara. Bagaimana mewujud nyatakan semangat Pancasila kepada masyarakat Indonesia, apalagi kita di tanah Papua dalam konteks otonomi khusus. Jadi kalau kita bilang cukup untuk mengimplementasikan Pancasila ada pada implementatifkan undang-undang otsus saja. Betul. Maka dia akan clear, masyarakat akan menerima Pancasila sebagai dasar negara itu. Nah, saya ambil contoh kasus misalnya dalam sila kedua terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kan ada berbagai persoalan HAM yang belum diselesaikan. Betul. Ini bisa kita cicil untuk diselesaikan seperti itu. Harus kita dorong untuk diselesaikan supaya masyarakat itu bisa menerima. Yang berikut saya ambil contoh kasus di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan yang cukup jauh antara masyarakat Papua dengan yang lain, ini harus kita maknai, dia harus clear di pasal 5 itu, keadilan sosial. Makanya otsus ini keluar untuk mengakselerasi masyarakat Papua dengan masyarakat yang lain. Karena konteks bernegara, kita ini masuk di tahun 63. Indonesia udah merdeka di 45. Jadi dalam bernegara kita harus juga bisa memberikan ruang supaya teman-teman Papua kita tarik untuk sama-sama. Makanya semangat itulah keluar di dalam Undang-Undang Otsus. Karena itu arahan Pancasila tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah orang Papua itu juga. Dia harus bisa merasa adil. Nah, dalam konteks itu negara keluarkan Otsus. Otsus ini harus bisa segera diterjemahkan supaya keadilan itu bisa harusnya ada. Jadi apa ya, kita bilang barometer, kemudian motor penggerak begitu ya Kakak ya, dan jadi mood booster begitu. Yes, dia harus bisa menjadi pion. Sarana. Untuk pion ataupun sebagai ruang di mana kita sebagai patokan untuk implementatifkan kehidupan bernegara itu. Karena saya membayangkan begini Kakak, ini sudah kalau kita bicara khusus berarti istimewa toh. Nah, jadi kan kita juga kalau kita sudah diistimewakan mari sama-sama begitu ya Kakak. Betul. Jadi kekhususan ini Kakak Silvi,
Di Indonesia ini ada beberapa yang dikhususkan, daerah yang dikhususkan. betul. Contohnya Aceh, itu dikhususkan juga, ada undang-undang Aceh, undang-undang otonomi khusus. Di Jogja, ada undang-undang otonomi khususnya juga. DKI Jakarta, ada undang-undang otonomi khususnya. Nah, di sana itu berlaku absolut, Kakak Silvi. Contoh, kita bicara di Aceh, itu syariat Islam. Itu absolut. Semua harus masuk dalam syariat Islam itu yang berada di Aceh. Nah, itu tidak bisa ditawar-menawar lagi. Kita lihat ke Jogja, monarki, kepemimpinan sultan. Tidak ada pilkada untuk gubernur di sana. Sultan ganti sultan, tetap sultan punya anak yang jadi gubernur, dan negara siap keluarkan SK untuk gubernur adalah dia. Kan itu mutlak gitu, absolut. Yes, makanya kita di Papua, tanah Papua, kita memandang itu sebagai undang-undang kekhususan kita yang harus juga berlaku absolut buat kita di tanah Papua. Buat gitu kita dalam konteks bernegara. Yes, betul. nah ini tinggal tahap implementatif untuk absolutnya itu yang kita harus dorong secara bersama-sama. Ruang publik itu kita sangat butuhkan untuk memberikan koreksi dan tambahan kepada pemerintah agar apa yang diinginkan masyarakat itu bisa segera terimplementatif. Oke, Kakak Syur, sejauh ini tantangan yang paling besar dan masih jadi PR untuk Kakak Dorang di fraksi Otsus sendiri ini bagaimana ini? Dalam bagaimana mengupayakan, mengakomodir. Kalau tadi kan saya kalau simak dari apa yang Kakak bilang ini kan produk sudah ada begitu ya. Tapi tentunya ketika kita harus dorong, Kakak harus dorong lebih jauh lagi sehingga eksekutor ini bisa eksekusi. Itu pasti ada tantangan-tantangan. Ini sejauh ini itu seperti apa? Apakah masih bisa dalam tahapan toleransi? Karena ini tong bicara ini, Bato ini istimewa, tong khusus ini. Baru kalau barang sudah jadi terus kamu tidak eksekusi, kan percuma ya Kakak. Nah ini bagaimana ini Kakak? Baik, Kakak Silvi. Jadi kalau disampaikan kepada kita atau Kakak tanyakan bahwa bagaimana untuk segera diimplementatifkan dan kendalanya, saya pikir kita kalau bicara dalam kewenangan kita sebagai DPR itu kita sudah tuntaskan. Kalau pada periodisasi saya bahwa revisi Undang-Undang Otsus kami sudah jalan dengan hasil revisi undang-undang yang sekarang sementara berlaku. Nah, yang kedua kita udah kejar pada tatanan produk implementatifnya dengan Perdasi dan Perdasus. Nah, kita pada periodisasi kita itu ada sekitar 20-an, saya tidak hafal dengan jelas, 20-an Perdasi dan Perdasus sudah kita regulasi yang sudah siap. Ya. Nanti ada beberapa yang nanti sebentar saya bisa sampaikan. Ini terakhir kita waktu kemarin ada tetapkan, itu puji Tuhan dengan bantuan MRP, dengan bantuan publik masyarakat, ini kan bisa mempengaruhi keputusan kita di dalam parlemen. Jadi, dan saya berterima kasih juga untuk teman-teman partai politik dan yang ada menjabat bersama-sama dengan saya dan ketua-ketua fraksi partai politik. Ini semua bisa gayung bersambut dengan aspirasi masyarakat dalam konteks otonomi khusus. Akhirnya banyak perdasi yang bisa kita selesaikan. Mungkin saya bisa bacakan. Boleh Kakak, silakan. Saya bisa bacakan, saya minta waktu Kakak biar sekalian silahkan. Saya sampaikan untuk. Karena ini memang ruang supaya kita juga bisa tahu Kakak duduk di situ bikin apa ya. Betul. Akan berhasil ada kan tidak begitu. Betul, baik. Jadi peraturan daerah provinsi Perdasi yang pertama itu nomor 1 tahun 2023 itu adalah manajemen aparatur sipil negara. Ya, ini kita udah hasilkan karena di dalam PP 106 itu sudah ada arahan untuk bagaimana ASN di Papua itu ada afirmasinya. Bicara jabatan, bicara sampai kepada pengangkatan ASN, sampai kepada penentuan jabatan-jabatan, sampai arahan kepada ASN yang potensial bisa kita cross dengan wilayah lain di Indonesia. Ini sudah ada. Sudah ada ya? Iya, jadi Perdasus ini sudah ada. Bahkan dalam Perdasus ini, itu yang saya tidak lupa, itu bahwa usia pensiun untuk jabatan fungsional itu 65 tahun. 65 tahun untuk orang asli Papua. Bukan 60 tahun kan? Kalau kita ikut undang-undang ASN kan, ASN kan 60 tahun. 60 tahun. Iya, 60 tahun ya. Ada tambahan 2 tahun dari sebelumnya, undang-undang sebelumnya 58 tahun ya. Yes, kita minta untuk
usia pensiun bagi jabatan fungsional orang asli Papua 65. Kita minta kemarin struktural tapi tidak bisa karena dia berbenturan dengan aturan di atas. Nah, itu beberapa yang saya bisa sampaikan. Nah, dalam shelter seleksi terbuka hari ini kan saya sudah sampaikan kepada BKD bahwa Perdasus Manajemen ASN itu sudah ada. Kebetulan saya ini ketua Komisi 1. Oke. Nah, saya sudah panggil di bawah mitra Komisi 1 itu ada BKD ini, Badan Kepegawaian Daerah. BKD. Saya sudah panggil untuk saya sampaikan bahwa dalam shelter yang besok sementara yang ini akan sementara dipersiapkan. Kalau kita ikuti kan BKD ini dong ada sementara persiapan ada untuk 19 shelter ya. jabatan. Nah, ada berapa jabatan 19. itu? 19 jabatan 19 betul. jabatan. Nah, 19 jabatan ini jangan keluar daripada Perdasus ini. Perdasus yang sudah ada. Karena ya? kita sudah ketuk. Okay. Artinya afirmasi kepada orang asli Papua dan sebagainya itu harus ada. Seperti begitu. Nah, Perdasus yang kedua itu tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan asli Papua serta pembinaan sumber daya manusia dan peranata kebudayaan di Provinsi Papua. Oke. Nah, dalam Perdasus ini yang tadi kalau kita ngomong afirmasi untuk kreativitas lokal seperti noken, baju dan sebagainya. Sudah ada. Jadi gubernur wajib ini sudah diwajibkan untuk membuat aturan noken misalnya dipakai 1 minggu 2 kali. Iya. Misalnya baju batik dipakai berapa hari dalam seminggu. Iya. Sudah diarahkan di sini. Jadi besok implementatifnya tinggal jalan. Seperti begitu. Baik. Nah, yang berikut itu usulan pinjaman hibah luar negeri. Kita bisa pinjam kalau dalam kondisi APBD dan sebagainya bisa kita gubernur bisa meminta pinjaman luar negeri. Oke, jadi sudah ada regulasinya. Jadi berdasarkan regulasi yang ada, payung hukumnya ada, tinggal bisa digunakan gitu. Betul. Ya. Itu Perdasus nomor 3. Kalau Perdasus nomor 4 tentang orang asli Papua. Iya. Kriteria orang asli Papua. Dari sebelumnya ini kan Kakak ini menarik, kadang-kadang itu masih ada persepsi yang salah begitu ya. Kalau dong bicara orang asli Papua berarti kop rambut keriting, kop mama bapak Papua baru, kitong yang datang dari mama Papua, bapak Papua ini bukan OAP kan? Jadi itu sudah diatur. Ada juga, di dalam Perdasus nomor 4 tahun 2023. Terkait dengan siapa itu orang asli Papua dan kriteria lain yang nanti akan sesuai kewenangannya diserahkan kepada MRP untuk memutuskan. Itu ada proses yang panjang di MRP untuk menentukan siapa keaslian. Kalau seandainya dia diangkat dan sebagainya. Nah, itu ada di MRP. Iya kan biasanya juga tuh ada yang bilang begini, anak adat. Itu juga itu masuk gitu Kakak dalam regulasi ini ada. Itu berproses di MRP. Oh, berproses di MRP nanti ya. MRP berdasarkan regulasi Karena sesuai kewenangan kultur, lembaga kultur MRP yang memutuskan. Nah, tetapi Perdasus ini kenapa menjadi penting? Karena terkait dengan penyusunan database orang asli Papua. Selama ini kan belum clear. Alasan dari statistik bahwa belum ada kriteria orang asli Papua yang jelas yang diatur dengan undang-undang. Yang bisa dijadikan dasar hukum begitu maka kami dari fraksi dan teman-teman DPR merasa penting untuk segera ditetapkan supaya ini menjadi patokan dan rujukan dalam penyusunan database orang asli Papua. Siapa masuk kriteria itu saja. Nah, data ini kan sudah ada banyak, tinggal kriteria orang asli Papua masuk langsung data ada. Nah, kita harapkan ini bisa gayung bersambut untuk segera ada, jangan lagi nanti karena ini tidak boleh, karena Perdasusnya sudah ada. Segera tahun ini harus ada tuh database orang asli Papua seperti itu. Nah, yang berikut adalah tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban pelaporan serta monitoring evaluasi belanja tidak terduga. Ini juga sudah dibuat dalam Perdasus. Nah, ini Perdasi tentang kesehatan. Itu Perdasi nomor 8 tahun 2023. Jadi Kakak Silvi ini saya mau kasih tahu di sini dan juga sebagai ajang informasi bagi masyarakat di dalam podcast ini bahwa hari ini bicara kesehatan gratis itu sudah ada di Provinsi Papua Barat. Itu eksplisit ditegaskan atau dicatat keluar di dalam nomenklatur pasal bahwa orang asli Papua itu wajib dibebaskan dari biaya kesehatan.
Oke. Dan mekanisme pembayaran dan sebagainya itu melalui sistem perbankan. Baik. Untuk semua layanan kesehatan, Kakak ya? Semua layanan kesehatan. Oke. Jadi di dalam sini sudah kita tulis bahwa Perdasus nomor 8 mengamanatkan untuk orang asli Papua harus bebas biaya kesehatan. Mau tidak mau harus segera diimplementasikan. Tapi dia ada punya aturan turunan, semacam peraturan gubernur dan sebagainya. Ini yang harus segera diselesaikan. Nah, Perdasus yang berikut itu adalah Perdasus nomor 7 tahun 2023. Itu tentang penyelenggaraan pendidikan. Yang menarik di sini Kakak Selvi sama juga dengan kesehatan tadi. Berdasarkan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus revisi kedua, bahwa harus pendidikan itu gratis bagi orang Papua. Dia keluar di dalam Perdasus ini. Bahwa pendidikan untuk orang asli Papua mulai dari usia dini sampai perguruan tinggi itu bebas biaya. Dari usia dini sampai perguruan tinggi itu bebas biaya. Bebas biaya. Ya, ini kita catat ini Kak. Iya, sudah ya, ada karena dalam sudah lembaran. ada regulasinya ya. Ya. Jadi kalau nanti besok-besok mama-mama dorang mau kasih sekolah dompo anak-anak ini baru dengan standar ekonomi yang tidak mampu katakan seperti itu. Ini bisa dijadikan dasar hukum ya, bisa jadi payung hukum kekuatan lah. Betul. Kakak Tom bilang apa power kayak itu. Yes. Jadi ini sudah ada, tinggal hari ini teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi dan sesuai kewenangannya di kabupaten kota, teman-teman kabupaten itu harus didorong untuk segera implementatifkan dia melalui peraturan gubernur dan peraturan bupati. Karena di dalam PP 106 itu ada pendelegasian kewenangan yang tadi saya sampaikan bahwa provinsi diatur perguruan tinggi dan sekolah-sekolah vokasi dan kekhususan, sekolah-sekolah khusus. Sekolah khusus. Tetapi kabupaten diatur dari usia dini sampai SMA. PAUD sampai SMA. Ya, ini sesuai kewenangannya dia harus gratiskan. Ya, karena dana pendidikan atau dana otonomi khusus itu dia akan masuk ke daerah dalam dua skema. Block grant dan specific grant. Ini sudah dibahas dalam revisi. Jadi spesifik grant itu ditahan di Jakarta, nanti dia akan diusulkan by progress. Tetapi transfer langsung ke daerah itu block grant, itu 1%. 1% itu dia langsung ke kas daerah. Dan ini bukan di provinsi, dia langsung transfer ke kabupaten juga karena ada pendelegasian kewenangan pendidikan yang sudah diambil di kabupaten. Jadi bupati-bupati juga harus bertanggung jawab dengan pendidikan yang bebas biaya. Betul. Jadi Perdasus ini sudah mengamanatkan sesuai kewenangan masing-masing harus digratiskan. Jadi ini yang sebenarnya saya mau sampaikan bahwa kalau bicara pendidikan masih bayar dari dulu sampai sekarang ya sekarang ini sudah tidak seperti itu. Ada juga dana abadi. Perdasus dana abadi. Dana abadi. Ya. Ini seperti apa Kakak? Ini kenapa kita buat? Karena melihat postur APBD kita pasca penutupan tahun anggaran itu namanya silva. Silva kita, dana-dana tidak terpakai oleh pemerintah itu cukup banyak dan dikembalikan ke kas negara. Nah, kita dalam implementasi Otsus dan anggarannya itu pada suatu titik di mana pasti akan otonomi khusus ini ditarik. Dananya tidak ada. Nah, kita yang sudah hidup dengan dana Otsus ini, kalau seandainya dana Otsus ditarik, kita sudah siap atau tidak? Betul. Makanya ini jadi fondasi gitu ya. Ini jadi fondasi untuk silva-silva yang sisa pakai pembelanjaan setiap tahun berjalan APBD itu ketika habis tidak dikembalikan ke kas negara tapi kita simpan dalam dana abadi. Ketika Otsus ditarik, kita masih ada punya anggaran untuk bisa dipakai untuk menyelamatkan. Karena regulasi ini untuk kita tabungan gitu ya. Untuk bagaimana kita berjalan ke depan tanpa ada dana Otsus lagi suatu waktu begitu. Seperti luar itu. Biasa. Betul. Yang berikut adalah nomor 17 Perdasus nomor 17 tahun 2022 itu perlindungan dan pengembangan suku-suku yang terisolir terpencil. Jadi yang di belakang-belakang gunung itu mereka wajib mendapatkan prioritas dan 3T itu. Tertinggal sampai dengan yang terluar gitu ya. Suku-sukunya sudah kita buat. Jadi suku-suku yang belum kenal garam dan sebagainya mereka wajib diperhatikan. Seperti itu. Ada juga penataan pengendalian penduduk. Penempatan penduduk.
Ini yang harusnya jadi Itu perkasusnya sudah ada. jadi produk unggulan barangkali Kakak ya, supaya kan kalau kita lihat kan kadang-kadang dong bilang begini, orang-orang dong datang dari dunia mana baru kita orang ini kebagian apa begitu, bagaimana? Oh betul. Ternyata sudah ada produk regulasinya. Regulasinya nanti, sudah ada. Didorong saja kasih turun Pergub sehingga Pergub juga bisa keluar dan itu bisa sampai ke masyarakat. Luar Jadi biasa. dari luar datang itu harus diatur. Kakak kayaknya nih tuh mesti bikin satu episode lagi nih. Iya mungkin Iya, kita harus bikin satu episode lagi untuk ulas Kakak dong punya hasil-hasil produk ini supaya masyarakat juga bisa nggak, sehingga Kakak tadi bilang bahwa fungsi kontrol sosial itu dia bisa berjalan, bukan hanya legislator yang kontrol eksekutif, tapi ini semua bisa terintegrasi dengan baik, berkolaborasi. Kakak terakhir pesan untuk yang lagi menyaksikan Tong punya podcast ini. Baik, untuk masyarakat di Provinsi Papua Barat dan juga di Indonesia, bahwa hari ini negara dalam konteks bernegara dan implementasi nilai-nilai Pancasila itu sudah kita di tanah Papua sudah diberikan undang-undang otonomi khusus, dan mari kita dari mau bilang siapapun profesinya, siapapun dia posisinya, masyarakat dan juga pejabat ASN, TNI Polri, konteks orang asli Papua, mari kita mengimplementasikan ini. Ya, ibarat kalau saya pakai bahasa orang tua-tua ada orang di kampung, dong bilang kalau kita pergi mau cek jerat, itu kita bawa alat tajam atau bawa senjata, kita mau pergi cek jerat itu, kita akan lewat hutan, dan ketika kita lewat di dalam hutan itu ada burung kah, ada tikus tanah kah, ada ular kah, itu kita tembak terus kita taruh panah, terus kita taruh, simpan dia di situ, kasih tanda. Entah kita jalan sampai ke tempat jerat kita tidak dapat, kalau jerat itu kosong atau jerat itu putus, binatang lari, ya kita pulang ini masih ada daging yang kita bawa. Betul. Jadi mari manfaatkan berkat Tuhan yang ada. Iya. Dan ingat bahwa Tuhan tidak berikan kita kendali untuk mengatur kita punya hari esok. Betul. Itu kedaulatan Tuhan. Iya. Ya, jadi buat semua mari kita orang bangun, jangan kita tidur dan bermimpi terus. Baik. Kalau kita orang menerka hari esok itu kita sedang bermimpi. Kalau kita sedang bermimpi tidak ada dalam posisi kita duduk atau belajar. Betul. Kita tidur. Dan tidak bisa bikin apa-apa. Dan ketika kita tidur kita tidak bikin apa-apa. Iya. Makanya mari kita bangun untuk segera kita bikin apa-apa. Okay. Karena sudah ada barang yang berkat Tuhan yang ada untuk kita hari ini. Seperti begitu. Baik. Kakak Syur, sekali lagi terima kasih. Siap. Sudah bagi-bagi waktu. Kayaknya nanti kita harus bikin berapa episode dengan Kakak Syur sini. Baik, siap. Iya. Baik, sampai di sini episode kali ini bersama dengan podcast RRI Manokwari. Sekali lagi untuk Kakak Syur Karel Dedaida, Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPRD Provinsi Papua Barat, kami ucapkan terima kasih banyak Kakak Syur sudah berbincang. Kita sudah banyak sekali mengetahui, dan ini menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk bagaimana kita bisa juga ikut berkolaborasi dan berkarya di tanah Papua. Dari Merdeka 68, saya Selviana Langodai, terima kasih untuk waktunya Kakak Syur sekali lagi, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Ya.